Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hiwar, perkenalkan nama aku Salma Syifa Muslimat, jurusan Syariah Islamiyah tingkat 3. Aku adalah anggota Rumah Hiwar angkatan ke-3. Tugas soft skill kali ini yang akan dibawakan adalah mengenai tentang menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia yang seperti apa ya? Judul kali ini yang akan saya bawakan adalah menjadi Indonesia yang open-minded terhadap pendidikan anak bangsa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Makna Indonesia menurutku adalah tempat pulang dan tempat kembali. Tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Tempat berkembang dan tahu makna tidak pernah tumbang. Tempat yang utuh dan tak pernah runtuh. Cinta pertama yang sangat bermakna. Indonesia adalah kita. Sebuah perjalanan panjang yang penuh makna, sebuah kisah yang ditulis dengan keberagaman, dan sebuah harapan yang terus hidup di setiap jiwa yang mencintai negeri ini. Dari gunung yang menjulang hingga laut yang membentang, dari tarian tradisional hingga inovasi masa kini yang tidak pernah tertinggal. Indonesia adalah harmoni antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita rawat bersama keindahan ini, keberagaman, dan juga perbedaan. Kita jaga tradisinya, lestarikan alamnya, dan bawa semangat gotong royong menuju masa depan yang lebih baik. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita berpijak, di mana perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi juga jiwa yang terus menyatukan. Inilah rumah kita, inilah Indonesia. Di masa depan, saya ingin melakukan sebuah perubahan dan pergerakan bagi anak bangsa tentang pentingnya menjunjung suatu pendidikan yang sangat tinggi. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, mengabdi dan juga memberikan fasilitas belajar yang mumpuni bagi orang yang tidak berkecukupan. Ingin mempunyai lembaga pendidikan untuk semua kalangan di berbagai penjuru negeri. Miris jika kita melihat di daerah-daerah pelosok yang tidak terjamah oleh pemerintah, minimnya fasilitas dalam menimba ilmu, dan kurangnya pengajar yang mengampu di daerah-daerah pelosok perkampungan, yang seharusnya mereka mempunyai hak yang sama sebagai anak bangsa, tapi malah telantarkan gara-gara berbeda kasta. Miris jika kita melihat di daerah pelosok Papua misalnya, kondisi pendidikan pelosok negeri. Bagaimana? Kok ini bisa terjadi? Melihat dari berita dan artikel informasi dan layanan publik pendidikan di wilayah terperinci. Tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai jaminan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang merata. Tanya, hingga saat ini banyak wilayah terpencil di Indonesia belum mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, seperti layaknya pendidikan di kota-kota besar. Faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan berawal dari permasalahan yang mendasar, yakni 1. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan memadai. 2. Kondisi geografis antara Pulau satu dengan pulau lainnya memiliki jarak tempuh yang sama. Seringkali akses jarak yang ditempuh hanya dapat menggunakan jalur laut untuk sampai ke sekolah. 3. Hambatan sosial dan budaya seperti konstruksi sosial yang menganggap pendidikan bukan menjadi hal yang penting dan sebagainya. 4. Keterbatasan guru. Kondisi ini seringkali menjadikan 3 mata pelajaran yang berbeda diampu oleh guru yang sama, dikarenakan jumlah guru dalam lingkungan sekolah tersebut tidak mencukupi. 5. Guru dengan kualitas rendah. Fenomena guru yang pilih-pilih tempat mengajar acap kali dilakukan mayoritas guru sebagaimana pengajar di daerah perkotaan. Menjadi Indonesia yang open-minded terhadap pendidikan anak bangsa. Dalam perjalanan menuju kemajuan dan pertumbuhan bangsa, sikap terbuka menjadi kunci utama yang membuka pintu menuju potensi terbaik. Sikap terbuka atau biasa disebut open-minded tidak hanya membantu kita dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengatasi keterbatasan pemikiran yang mungkin kita miliki, serta membawa kita menuju pemahaman yang lebih luas, wawasan yang dalam, dan pengetahuan yang lebih tinggi. Bersedia untuk menerima pandangan yang berbeda, keterbukaan terhadap sebuah perubahan, menerima kritik dengan terbuka, dan menghargai kebebasan berpendapat. Berawal dari setiap individu berubah menjadi sekelompok orang,
lalu berubah menjadi anak bangsa yang melek terhadap pentingnya sebuah pendidikan. Di mana dengan terdidik, kehidupan pun akan berubah dan berbeda. Modal apa yang sekarang saya punya untuk mewujudkan menjadi Indonesia yang open-minded terhadap pendidikan anak bangsa? Untuk saat ini, saya memiliki satu modal dan itu menjadi satu prinsip yang sedang saya jalani, yaitu yang pertama belajar, berjuang, berusaha, dan selalu berdoa. Tidak hanya itu, tekad dan kesungguhan yang harus dimiliki dari sekarang pun harus selalu terbentuk, mempelajari dan mendalami berbagai macam keilmuan, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu sosial, keterampilan, dan mengasah leadership. Bisa menjadi modal yang sekarang saya bisa usahakan untuk memilikinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan poin kedua, yaitu dengan bersungguh-sungguh menjalani apa yang sedang dihadapi saat ini, karena tangga yang sedang dijalani bisa menjadi tangga selanjutnya yang harus selalu ditapaki. Maka dari itu, semoga berawal dari individu anak muda yang melek terhadap pendidikan bisa mengubah stigma anak bangsa bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan. Dan bisa menjadi Indonesia yang selalu open-minded terhadap pendidikan anak bangsa, agar tidak ada ketimpangan sosial dan bisa mewujudkan pemerataan pendidikan anak bangsa di seluruh penjuru Indonesia. Sekian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah kawan hiwar.